wabarakatuh. Balik lagi di Learning Journal Public Speaking pertemuan ke-14. Jadi di pertemuan kali ini agak beda dari biasanya nih, karena yang maju ke depan cuma ada 2 orang aja sebelum masuk ke presentasi kelompok. Tapi walaupun cuma ada 2 orang, topik yang dibawain tetap menarik dan bikin kelas jadi nggak ngebosenin. Yang pertama maju ada Akil yang ngebahas tentang judul atau judi online. Akil ngejelasin kalau judi online sekarang makin gampang diakses dan makin banyak juga yang terpengaruh, terutama anak muda nih. Awalnya mungkin cuma iseng atau penasaran aja, tapi lama-lama bisa jadi kebiasaan dan malah ngerugiin diri sendiri. Akil juga nyampein kalau judul itu dampaknya nggak main-main, bisa bikin kecanduan, boros, bahkan sampai bikin orang stres karena terus pengen balik modal. Menurut saya topik ini penting karena sekarang iklan judi online tuh ada di mana-mana. Jadi banyak orang yang akhirnya tergoda, padahal kenyataannya malah lebih banyak ruginya daripada untungnya. Selain rugi uang, hubungan sama keluarga atau lingkungan sekitar juga bisa terganggu. Nah, dari pembahasan Akil saya jadi belajar kalau hal kayak gitu memang harus dijauhin dan jangan sampai dianggap hal yang biasa. Setelah itu yang kedua lanjut ke Haliza yang ngajarin matematika tentang faktorial. Awalnya pas dengar matematika tuh rasanya langsung aduh matematika nih, tapi ternyata Haliza ngejelasinnya cukup santai dan gampang dipahami. Walaupun waktunya terbatas, tapi ngejelasinnya lumayan bikin paham. Haliza ngejelasin kalau faktorial itu perkalian berurutan dari suatu angka sampai angka 1. Misalnya kayak 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Awalnya kelihatan ribet, tapi setelah dijelasin pelan-pelan ternyata masih bisa dipahami. Menurut saya seru juga sih, karena jarang-jarang nih ada yang bawain matematika di kelas public speaking. Jadi suasananya agak beda dari biasanya. Ada juga hadiah di akhir dari Haliza kalau ada yang benar jawab soal yang Haliza kasih. Nah, setelah 2 orang tadi selesai, kegiatan dilanjut sama presentasi dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ngebahas tentang MC, announcer, dan moderator dalam public speaking. Di awal dijelasin dulu tentang MC atau Master of Ceremony. Jadi MC itu orang yang bertugas memandu jalannya acara dari awal sampai akhir, supaya acara tetap berjalan dengan rapi dan teratur. Kelompok 4 juga ngejelasin kalau seorang MC itu harus bisa mengatur waktu, mengenalkan acara, dan menjaga suasana supaya tetap hidup. Jadi ternyata tugas MC itu nggak cuma ngomong di depan aja, tapi juga harus bisa bikin acara tetap kondusif dan gak canggung. Terus dijelasin juga teknik yang perlu dimiliki MC, kayak persiapan, teknik komunikasi dan vokal, bahasa tubuh, sampai kemampuan menguasai suasana atau crowd control. Menurut saya ini penting banget karena kadang kita lihat MC kayak santai aja gitu, padahal ternyata banyak hal yang harus diperhatikan. Setelah itu masuk ke pembahasan announcer atau penyiar. Jadi announcer itu orang yang bertugas menyampaikan informasi ke pendengar, baik lewat radio, televisi, atau media lainnya. Kelompok 4 ngejelasin kalau ada 2 teknik dalam announcing. Yang pertama teknik ad libitum, yaitu teknik siaran santai tanpa membaca naskah. Jadi lebih kayak ngobrol bebas tapi tetap terarah. Sedangkan yang kedua ada script reading, yaitu siaran dengan membaca naskah yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, setelah announcer lanjut ke pembahasan moderator. Moderator itu orang yang memandu jalannya diskusi, seminar, atau talk show. Tugas moderator ternyata cukup banyak, mulai dari membuka acara, mengenalkan pembicara, mengatur jalannya diskusi, memandu sesi tanya jawab, sampai menutup acara dan menyimpulkan hasil diskusi. Moderator juga harus bisa menjaga suasana tetap kondusif dan mengatur waktu supaya acara berjalan sesuai jadwal. Menurut saya materi dari kelompok 4 ini lumayan menarik karena ternyata dalam public speaking itu ada banyak peran yang berbeda-beda.
dan masing-masing punya tugas serta tekniknya sendiri. Jadi bukan cuma soal tampil ngomong di depan umum aja, tapi juga gimana cara membantu acara, menyampaikan informasi, sampai mengatur suasana. Dari keseluruhan pembelajaran hari itu, saya jadi belajar banyak hal baru. Mulai dari dampak buruk judi online, belajar faktorial, sampai memahami tugas MC, announcer, dan moderator dalam public speaking. Menurut saya, pertemuan kali ini cukup seru dan gak monoton karena pembahasannya beragam banget. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.